Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kesempatan ini dalam episode membangkitkan kembali pangrantunan. Selamat menikmati. Salam budaya. Ketika penduduk Pangrantunan yang sedang mengejar Maeso Jenar itu melihat buruannya meloncat dengan tangkasnya, seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka tergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, kembali mereka berhenti beberapa langkah di sekeliling Maeso Jenar yang dengan tegapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu ternyata telah menuntun ingatan penduduk Pangrantunan kepada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri, terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri, yaitu Ki Ageng Surodipoyono. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal bahwa orang yang mereka kenangkan itu telah ada di antara mereka, bahkan baru saja mengalami siksaan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Suro, putra sulung Ki Ageng Surodipoyono. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Suro telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Orang ketiga sesudah itu adalah Ki Ageng Lembu Suro, adik Ki Ageng Gajah Suro. Orang itulah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Perdikan Pangrantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Suro yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malah tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan sekelilingnya kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan suatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simorudro, maka akan celakalah nasib penduduk setempat, sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu, ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Maeso Jenar mulai berkata, "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, setelah kita bermain-main sebentar, aku mendapat kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi sapi perahan bagi gerombolan Simorudro. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibandingkan dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simorudro setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali
Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak kepada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan. Sebab dengan demikian kalian telah menempatkan diri kalian sendiri di bawah kekuasaan Simorudro. Apalagi kalau kalian sampai pada perhitungan nilai dari barang-barang itu kalian kumpulkan, lalu kalian jual, maka pastilah dalam waktu yang singkat kalian dapat mendirikan banjar-banjar desa, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kalian adalah rakyat yang merdeka, bukan rakyat yang diperbudak oleh Simorudro, yang patut mempergunakan segala sumber kekayaan kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, saudara-saudara, pertahankan kemerdekaan ini, kalau perlu dengan darah dan jiwa kalian. Kata-kata Maiso Jenar ini terasa seperti membakar dada mereka yang mendengarnya, di samping perasaan malu dan sesal yang menghantam bertubi-tubi. Hampir semua orang nampak menundukkan mukanya, seolah-olah hendak langsung memandang kekecilan jiwa mereka masing-masing. Di samping itu, makin jelaslah dalam ingatan mereka keperwiraan serta kejantanan yang pernah mereka alami semasa pemerintahan Ki Ageng Surodipoyono. Maiso Jenar dapat merasakan bahwa kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam sanubari pendengarnya. Karena itu sambungnya, "Nah, saudara, keputusan terakhir adalah di tangan saudara-saudara. Masihkah saudara ingin merdeka? Ataukah saudara telah merasa berbahagia dalam penindasan dan pemerasan Simorudro? Kalau saudara memilih yang kedua, maka aku bersedia untuk saudara-saudara tangkap serta saudara-saudara serahkan kepada Simorudro sebagai tumbal keselamatan penduduk." Kata-kata Maiso Jenar yang terdahulu telah membakar dada rakyat Pangrantunan, maka kata-katanya yang terakhir itu bagaikan cermin yang langsung diletakkan di hadapan mereka, sehingga semakin jelaslah noda-noda yang melekat dalam wajah kepribadian mereka. Untuk mempertegas kata-katanya, Maiso Jenar melanjutkan, "Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah merasa bimbang, maka sebaiknya saudara-saudara pulang saja sambil merenungkan pilihan manakah yang saudara-saudara anggap paling sesuai dengan sifat serta watak saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara kami persilahkan meninggalkan halaman ini. Selama saudara merenungkan kemungkinan yang paling menguntungkan bagi saudara-saudara, aku ingin minta izin untuk 2-3 hari. Setelah itu aku akan datang lagi untuk menerima keputusan kalian." Mendengar kata-kata Maiso Jenar yang terakhir, penduduk Pangrantunan itu saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai kembali Maiso Jenar berkata, "Aku harap kalian meninggalkan halaman ini untuk merenungkan apa yang akan saudara lakukan. Aku yakin bahwa saudara akan memilih keputusan yang benar. Demi tanah tercinta serta kebesaran nama daerah ini yang telah diletakkan oleh Ki Ageng Surodipoyono." Meskipun Maiso Jenar mengucapkan kata-katanya dengan lunak serta sopan, tetapi tajamnya seperti sembilu yang langsung membelah jantung mereka, sehingga terasa suatu desiran yang pedih di dalam dada masing-masing. Sambil menundukkan kepala serta langkah yang lemah, penduduk Pangrantunan mulai satu demi satu bergerak meninggalkan halaman rumah petani tua yang sama sekali tak diketahuinya bahwa beliaulah Ki Ageng Surodipoyono. Dalam kepala mereka berkecamuklah 1000 macam masalah, tetapi satu hal yang telah menyusup di dalam hati mereka tanpa mereka sadari,
Sejak saat itu mereka bertekad untuk mempertahankan tanah tercinta ini dari segala macam penindasan dan pemerasan. Kalau perlu akan mereka pertaruhkan darah dan nyawa. Ketika tidak ada lagi seorang pun di halaman petani miskin itu, segera Maiso Jenar menundukkan kepalanya kepada Ki Ageng Surodipoyono sambil berkata, "Tuan, maafkanlah aku yang sama sekali tidak tahu bahwa Tuanlah yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Surodipoyono." Orang tua itu tersenyum. "Tak apalah kalau sampai engkau tidak mengenal, maka berbanggalah aku, sebab dengan demikian aku merasa bahwa permainanku dapat berhasil," jawab orang tua itu. Kembali Maiso Jenar menghormat. "Dengan ini atas nama perguruanku aku menyampaikan hormat," kata Maiso Jenar. Ki Ageng Surodipoyono mengangguk lemah. "Rupanya kau adalah satu-satunya waris dari gurumu," kata Ki Ageng Surodipoyono. "Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya waris yang harus menjunjung nama perguruanku. Tetapi kemampuanku sangatlah terbatas, sehingga aku sangat cemas bahwa tugas itu tak akan berhasil," jawab Maiso Jenar. Ki Ageng Surodipoyono tertawa lirih. "Aku tadi ternyata salah tebak. Ketika aku melihat orang tua dari Gunung Kidul yang malah terkenal dari Wonosobo tadi, aku mengira bahwa engkau adalah muridnya. Tetapi ketika aku melihat engkau melangkah, barulah aku tahu bahwa kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," saud Surodipoyono. "Benar Ki Ageng, aku adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," jawab Maiso Jenar lagi. "Siapakah namamu?" tanya Ki Ageng kemudian. "Maiso Jenar Ki Ageng," jawab Maiso Jenar. "Lalu adakah kau mendapat tugas dari perguruanmu sehingga kau sampai ke daerah Pangrantunan ini?" Mendengar pertanyaan Ki Ageng Surodipoyono, Maiso Jenar jadi bimbang. Haruskah ia mengatakan tujuan sebenarnya ataukah tidak? Dalam kebimbangan hati, Maiso Jenar tidak segera dapat menjawab, sehingga dalam beberapa saat ia berdiri kebingungan. Ki Ageng Surodipoyono ternyata memang orang bijaksana. Karena itu ia segera menyambung, "Mungkin kau mendapat tugas rahasia dari seorang. Nah, kalau begitu baiklah aku bertanya soal lain saja." "Tidak Ki Ageng, tidak," potong Maiso Jenar tergagap. Ki Ageng Surodipoyono tertawa perlahan. Kemudian ia bertanya, "Kaukah satu-satunya Ki Ageng Pengging yang masih ada? Gurumu almarhum adalah sahabat dekatku, jadi jangan kau menaruh prasangka apapun kepadaku. Nah, tinggallah untuk sementara bersama aku di Pangrantunan." "Terima kasih Ki Ageng, terpaksa aku dengan menyesal tak dapat memenuhi, sebab aku masih harus meneruskan perjalanan," jawab Maiso Jenar. "Begitu tergesa-gesa," potong Ki Ageng. "Benar Ki Ageng." Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Keningnya nampak berkerut dan tiba-tiba terlontar kata dari mulutnya, "Ke Gunung Tidar." Pertanyaan itu rupanya mengejutkan Maiso Jenar, sehingga ia kebingungan sampai Ki Ageng Surodipoyono meneruskan, "Bagus, pergilah ke sana, barangkali ada perlunya. Aku menduga bahwa kau tidak akan menderita sesuatu kalau kau cukup berhati-hati. Bukankah Ki Ageng Pengging Sepuh terkenal dengan sosro birowonya? Aku kira kau telah memiliki itu pula." Maiso Jenar tak dapat berbuat lain kecuali mengiyakan semua kata-kata Ki Ageng Surodipoyono, meskipun ia sendiri tak habis heran mengapa orang tua itu dapat menebak maksudnya dengan tepat. "Meskipun demikian," sambung orang tua itu, "kau harus tetap waspada, sebab
penghuni Gunung Tidar bukan pula orang yang patut direndahkan, dan jagalah bahwa kau dapat langsung mendekati tempat tinggal Simorodro. Usahakan untuk tidak diketahui oleh para penjaga-penjaganya, sebab bagaimanapun jumlah yang banyak akan turut serta menentukan keseimbangan pertempuran. Apalagi di samping Simorodro sendiri masih ada beberapa orang yang termasuk orang-orang berilmu. Kata-kata Ki Ageng Suro Dipoyono itu bagi Maiso Jenar merupakan petunjuk yang sangat berharga. Maka dengan perasaan yang gembira, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kau pernah ke gunung itu? Tanya Ki Ageng Suro Dipoyono. Kemudian, belum Ki Ageng, jawab Maiso Jenar. Tapi aku pernah lewat desa Gelangan di dekat gunung itu. Desa yang berbentuk gelang serta di tengah-tengahnya ada danaunya? Tanya Ki Ageng Suro Dipoyono. Benar Ki Ageng, jawab Maiso Jenar. Ki Ageng Suro Dipoyono kemudian menyarankan Maiso Jenar agar mengambil jalan ke arah desa itu, sebab kau akan terlalu banyak membuang waktu. Sebaiknya kau mengambil jalan yang biasa dilalui oleh gerombolan itu, melewati hutan bagian selatan. Kau tidak perlu lagi mencari jalan, sebab daerah itu sering dilewati oleh anak buah Simorodro, sehingga seakan-akan telah menjadi sebuah jalan raya. Sedang kalau kau bertemu dengan 1-2 orang dari mereka, maka hal itu bukanlah hal yang perlu dirisaukan. Kau dapat dengan mudah menyembunyikan diri, atau dengan semudah itu pula membinasakan mereka, kata Ki Ageng.